Pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi karena menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkumpulan praktisi hukum menilai penggugat bisa dijerat pidana karena telah mencemarkan nama baik dan memfitnah Jokowi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menggugurkan gugatan keaslian ijazah Jokowi, Kumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli mengapresiasi keputusan tersebut. Dengan ditolaknya gugatan itu, penggugat bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenai pasal berlapis atas dugaan pengaduan dan keterangan palsu, fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik. Ada konsekuensi hukum pidana bagi penggugat ini karena yang pertama telah menimbulkan kegaduhan, ya. Terus yang kedua penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil argumentasi hukumnya sebagaimana ketentuan hukum perdata atau incumbit probatio. Siapa yang menggugat dialah yang harus membuktikan. Karena memang gugatannya sudah dilayangkan, maka ada potensi pidana terhadap penggugat, yaitu keterangan palsu, ya, pencemaran nama baik, fitnah, dan pengaduan palsu. Sementara itu, penggugat keaslian ijazah Jokowi, Muhammad Taufik, menyatakan bahwa sidang berlangsung karena masih ada proses banding dan yang lain. Nah, kalau menggugat dianggap melakukan pidana, ya peradilan perdata ditutup. Lagi pula orang harus paham itu apa artinya putusan yang berketuakan hukum tetap. Di Solo ini sidangnya masih berlangsung, ada banding dan lain-lain. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS terancam jadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Joko Widodo terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Polisi juga akan memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan, ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses hukum tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Jokowi naik ke penyidikan. Polisi akan segera menetapkan tersangka dalam proses penyidikan ini. Ada 3 hal penting dari perkembangan kasus ini, di antaranya. Yang pertama, berdasarkan hasil gelar perkara ditemukan unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan Jokowi. Yang kedua, total ada 4 laporan polisi serupa yang naik tahap penyidikan, sementara 2 laporan lain dicabut. Ketiga, polisi akan segera menentukan sosok tersangka setelah 4 laporan terkait tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan.
Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pamerkan kemacetan sudah bukan jadi masalah utama di Jakarta. Pramono menyebut kini kota termacet di dunia adalah Bandung. Dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi, Gubernur Jakarta Pramono Anung pamerkan kemacetan di Jakarta sudah berkurang. Trans Jabodetabek menjadi solusi Jakarta atasi kemacetan. Tak hanya itu, Pramono pun sempat menyebut nama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, saat menyatakan Bandung kini menjadi kota termacet di Indonesia. Terima kasih. Gubernur kembali ke tempat. Karena untuk memutus garis kebijakan. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei. Karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perbaikan terhadap sistem kesehatan yang ada. Hal itu menyusul banyaknya keluhan terhadap pelayanan BPJS di RSUD Jakarta. Dalam rapat bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta, DPRD mengusulkan skema subsidi langsung kepada rumah sakit untuk memperkuat pelayanan BPJS Kesehatan. Usulan tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi beban keluhan yang sering ditujukan kepada Direktur RSUD maupun tenaga medis. Perbaikan layanan BPJS juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung komitmen pemerintah meningkatkan standar RSUD di Jakarta menjadi setara rumah sakit internasional. Supaya kita tahu BPJS ini kan terkait rumah sakit yang pelayanan, ya kan tadi Ibu sudah paparkan kan, kira-kira. Ini exit plan sih menurut saya, ini mitigasi risiko. Kalau nah kalau orang punya uang dia mau ke RSUD, berarti supaya kita tahu BPJS ini kan terkait rumah sakit yang menghargai. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pemimpin harus tegas lantaran gaya hidup rakyat yang konsumtif. Bahkan KDM menyebut bukan hanya pejabat yang diganti, tetapi juga rakyatnya. Negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Dalam sidak kali ini, Bima menemukan fakta unik, di mana Damkar merupakan dinas yang paling sering dihubungi warga jika ada keluhan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengecek langsung sarana prasarana serta SDM di Mako Damkar Depok. Sidak ini dilakukan secara spontan saat Bima Arya tengah dalam perjalanan menuju kantor Kementerian Dalam Negeri. Bima Arya mengaku datang dengan naik KRL lalu menumpang mikro Trans Depok. Menurut Bima Arya, kehadiran Damkar Depok sangat penting dalam konteks kedaruratan seperti kebakaran atau penyelamatan.
Usai sidak, Bima pun memberikan apresiasi karena dalam pelaksanaannya damkar menjadi kanal sosial yang paling dipercaya warga untuk menyampaikan curahan hati. Karena sekarang ini damkar ini jadi andalan warga sekali, dan saya banyak mendengar cerita-cerita damkar Depok yang gercep gitu. Karena itu saya ingin datang langsung, apresiasi dan menyemangati sekaligus melihat kondisi. Nah, yang menarik tadi laporan dari tim damkar ternyata bukan hanya penyelamatan, tapi juga jadi ember curhat warga. Tidak hanya mendengarkan laporan, Bima Arya juga melakukan uji coba langsung terhadap sistem darurat yang dimiliki Damkar Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, libur sekolah segera berakhir, objek wisata air di Bogor, Jawa Barat diramaikan pengunjung anak. Sementara di Bantul, Yogyakarta, anak-anak semangat bermain layang-layang 3 dimensi. Ratusan warga yang dominasi anak-anak sekolah memadati wisata air Jati Ombo Water Park, Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di masa libur panjang yang akan segera berakhir, pengunjung anak memadati semua jenis kolam, juga beragam wahana seperti ember tumpah dan juga perosotan. Tak hanya warga Bogor, warga di luar daerah juga sengaja datang untuk berwisata bersama keluarga. Mengingat udara yang segar dan harga tiket murah hanya Rp25.000 per orangnya. Wisata di hari libur, Bu, ya? Iya, betul. Masih bawa anak sini? Keluarga. Oh, buat keluarga. Ibu baru pertama kali apa gimana? Pertama kali. Terus Ibu di sini sering apa gimana? Apa? Sering apa gimana? Sering. Baru ini. Baru pertama? Iya. Nah, Ibu ngelihat seperti ini, momen liburan seperti apa, Bu? Menurut Ibu? Ya, rame, lumayan rame tempatnya. Terus? Ya, buat anak-anak lah, ngajak liburan ke sini. Ya, harga tiket berapa, Bu, biasanya? Termasuk murah ya? Sementara di lapangan Kebun Agung Imogiri Bantul, sejak libur panjang sekolah selalu ramai. Kali ini, tanah lapang yang biasanya untuk main bola berubah menjadi tempat puluhan layang-layang naga 3 dimensi mengudara yang dimainkan oleh puluhan anak-anak. Awalnya hanya ada beberapa layang-layang, namun semakin hari semakin banyak layang-layang naga 3 dimensi yang mengudara. Buat satu layang-layang ini habis berapa nih, Mas, kira-kira? Jutaan. Jutaan? Terus lama? Lama, hampir sebulan. Ini panjangnya berapa meter nih? 60 sampai. Terus kepalanya ini dibuat dari apa? Pesan atau apa nih? Bikin, Mas. Bikin dari apa? Bambu sama spon hati. Terus apa sih serunya main layang-layang naga ini, Mas? Ya asik aja lah, tari-tariannya. Kenapa nggak layang-layang biasa gitu kecil? Kurang menarik. Apa sih, Mas, Jul, menariknya dari layang-layang naga ini? Menarik apa ya, Pak, layangnya, Pak? Daripada layang biasa gitu. Ya, bawa soalnya. Oh, panjang. Terus sensasi nariknya gitu berat nggak kira-kira? Berat. Penerbangan puluhan layang-layang naga ini ternyata memberikan dampak positif dan edukasi bagi anak selama libur panjang sekolah. Bahkan ke depannya, warga sekitar akan memperpanjang dan tetap memberikan kesempatan bagi anak-anak berkreasi menerbangkan layang-layang di lapangan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang berakhirnya masa libur sekolah, stasiun Pasar Senen Jakarta ramai penumpang. Selama periode libur sekolah, antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api cukup tinggi. Pada periode 1 hingga 13 Juli 2025, PT KAI Daup 1 Jakarta telah melayani lebih dari 900.000 penumpang. Meski demikian, stasiun Pasar Senen masih didominasi penumpang yang tiba jelang berakhirnya libur sekolah. Periode tanggal 1 sampai dengan 13 Juli 2025, PT KAI Daup 1 Jakarta melayani sebanyak 925.274 pelanggan, di mana 456.273 penumpang berangkat dan 469.000 penumpang datang. Dan rata-rata sebanyak 73 perjalanan kereta api jarak jauh yang dioperasikan. Perharinya untuk keberangkatan dari stasiun Gambir sebanyak 39 dan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen sebanyak 34 perjalanan. Adapun rincian penumpang yang berangkat
dari wilayah Daob 1 Jakarta untuk keberangkatan stasiun Pasar Senen sebanyak 188.357 penumpang dan stasiun Gambir sebanyak 143.402 penumpang serta Bekasi sebanyak 64.166. Setiap tahun ajaran baru, Pasar SMK di Jakarta Barat kerap ramai orang tua murid. Pasar ini menjadi pilihan untuk membeli perlengkapan sekolah dengan harga terjangkau. Pasar SMK ramai dikunjungi warga yang hendak membeli peralatan sekolah. Orang tua murid biasanya membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, sepatu, hingga buku tulis. Pedagang mengaku pendapatan mereka meningkat bila dibandingkan dari bulan-bulan sebelumnya. Jelang masuk tahun ajaran baru, sejumlah sekolah hanya mendapatkan sedikit siswa. Seperti sekolah dasar di Mandailing Natal yang hanya mendapatkan 2 siswa. Bahkan di Pandeglang, Banten ada 1 sekolah dasar yang tidak memiliki siswa baru. SD Negeri 077 Pajabugan Mandailing Natal, Sumatera Utara tahun ini hanya kebagian 2 siswa baru. Padahal masa tahun ajaran baru segera dimulai Senin pekan depan. Setiap tahun sekolah ini selalu kekurangan siswa baru akibat kurangnya fasilitas sekolah. Salah satunya yakni ketiadaan toilet di sekolah hingga membuat para orang tua enggan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini. Akibat terus menurunnya jumlah siswa baru di sekolah ini membuat jumlah total siswanya hanya sekitar 60 orang mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena fasilitas sekolah kurang, Pak. Oh, artinya nggak diminati lagi ya? Kurang diminati ya? Maksudnya WC-nya nggak ada, Pak. WC guru, WC-nya nggak ada. Jadi anak-anak kalau mau buang air kecil atau buang air besar harus ke sungai sana, Pak. Makanya orang tua nggak membolehkan ke sini sekolah. Kalau udah muridnya segini sedikit tuh gimana Bu jadinya dampak ke kita gitu? Gairah mengajar itu kurang, Pak. Bahkan sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang, Banten justru tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Akibatnya, suasana ruangan kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Karaton 5, Kabupaten Pandeglang, Banten kosong, tak ada satupun siswa baru. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Minimnya siswa karena adanya informasi jika sekolah akan ditutup dan kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Dari SD Karaton 5, untuk tahun ajaran baru tahun 2005-2026 ini belum menerima siswa baru. Dikarenakan mungkin masyarakat mendengar bahwa SD Karaton 5 ini beberapa tahun yang lalu akan di-merger. Tapi pas kesini mendengar lagi masyarakat karena tidak jadi. Tapi akhirnya masyarakat sempat melihat ke sini kondisi sekolah ini yang seperti sekarang ini ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Pihak sekolah pun berharap ada perhatian khusus dari pemerintah setempat agar sekolah mereka kembali diminati para orang tua siswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua hari jelang memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, sejumlah ibu rumah tangga di kota Banda Aceh ramai mendatangi toko emas untuk menjual logam mulia. Langkah ini diambil untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah anak. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah orang tua di Banda Aceh memilih untuk menjual perhiasan logam mulia yang pernah mereka beli demi memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan anak. Meski harga emas saat ini relatif turun hingga Rp100.000 per mayam atau sekitar 3,3 gram, penjualan emas tetap meningkat. Seperti yang terjadi di sebuah toko emas di Pasar Aceh Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman ini, lonjakan penjualan emas bisa mencapai 70% dibanding dengan hari biasa. Jadi kalau untuk daya beli masyarakat dalam beberapa hari 1 minggu terakhir, padahal harga emasnya turun, tapi masyarakat banyak menjual, 70% menjual, 30% membeli. Kalau kita lihat alasan-alasan masyarakat, banyak yang masuk anak sekolah kan.
Harga emas di Banda Aceh sendiri sebesar Rp5.700.000 per mayam atau sekitar 3,3 gram, belum termasuk ongkos pembuatan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Tahun ajaran baru segera dimulai, masih saja ada anak yang ditolak dari sekolah karena permasalahan waktu pendaftaran dan zonasi. Seperti di Jombang, Jawa Timur, orang tua calon siswa nekat bawa meteran mengukur rumah ke sekolah yang hanya berjarak 100 meter. Sejumlah warga nekat membawa meteran dan mengukur jarak rumahnya dengan salah satu sekolah yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal dengan jarak 100 meter. Pengukuran secara manual ini terpaksa dilakukan setelah anaknya ditolak masuk SD Negeri Kepanjen dan membuktikan bahwa anak-anak mereka berhak diterima. Pihak sekolah tidak mau menerima dengan alasan waktu pendaftaran sudah berakhir. Padahal batas terakhir pendaftaran adalah tanggal 29 Juni. Namun faktanya warga yang mendaftar pada tanggal tersebut tetap ditolak. Kekecewaan daripada warga saya adalah terkait kenapa kok ditutup tanggal 27 sampai 29. Padahal statistiknya sampai tanggal 30. Dan dari desa sendiri sudah menekankan untuk buka kembali. Jadi ketika warga saya daftar di tanggal 29 itu ditolak oleh panitia. Nah itulah yang jelas ini nanti akan tetap kita bawa ke jalur hukum. Nggak tahu pidana ataupun perdatanya. Untuk menengahi polemik penolakan ini, Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang telah meminta pada SD Negeri Kepanjen untuk memperpanjang waktu pendaftaran. Pendaftaran itu sebenarnya tidak ditutup. Jadi pendaftaran itu sampai tanggal 30. Kalau misalkan ada kesalahpahaman di SD Kepanjen 2 yang tanggal 29, maaf ya, 29 bukan 26 ya. Bukan 27 seperti katanya. Jadi 29 itu tutup, kemudian kita kontak sekolah untuk membuka lagi seperti itu. Warga berharap keluhan masyarakat selanjutnya dapat diakomodasi dan menjadi acuan dinas terkait untuk menentukan kebijakan pada SPMB tahun depan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.